Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Sandi Bahagia, di dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami secara pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah hidup mereka semakin mengalami keintiman dengan Engkau, ya Tuhan. Dan berkati setiap kami, ya Bapa. Kami serahkan saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Belajar Mengasihi. Saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, kata Tuhan Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes bahwa ciri murid Kristus adalah mengasihi, saling mengasihi. Saudara mungkin melihat, oh ini orang Kristen, ini murid Kristus, dia memiliki kalung salib. Mungkin itu mencirikan, tapi ciri yang sebenarnya sebagai murid Kristus, kalau kita membaca dari Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, murid Kristus adalah mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah saudara, kita mau belajar tentang mengasihi. Dari ayat yang telah kita baca, yang pertama dikatakan bahwa mengasihi itu adalah perintah. Dikatakan di ayat 34, aku memberikan perintah baru. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan memberikan perintah. Tuhan tidak memberikan undangan, tapi Tuhan memberikan perintah, sesuatu yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, mengasihi sekali lagi adalah perintah yang Tuhan berikan. Mengasihi tidak sebatas sebagai perasaan. Karena saya katakan bahwa perasaan kita bisa berubah-ubah terhadap seseorang. Tapi Tuhan mengatakan bahwa aku memberikan perintah supaya kamu saling mengasihi. Saudara, bahwa kasih seharusnya kita sadari sebagai perintah dari Tuhan. Ketika Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, Tuhan memerintahkan agar kita mengasihi musuh atau orang yang bersalah kepada kita. Dan Tuhan berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Nah sekali lagi, bahwa mengasihi itu adalah perintah dari Tuhan, yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau sifatnya undangan, kita bisa tidak melakukan atau melakukan. Seandainya ada seorang kerabat mengajak atau mengundang saya untuk datang ke pestanya, saya bisa datang atau tidak. Tapi perintah itu seperti perintah seorang
atasan atau seorang prajurit yang pangkatnya lebih tinggi kepada prajurit yang pangkatnya lebih rendah. Jikalau tidak dilakukan, akan mendapatkan konsekuensi. Dan Tuhan mengatakan bahwa mengasihi itu adalah perintah yang harus kita lakukan. Mari kita sadari bahwa kita perlu mengasihi sebagai perintah. Ketika pasangan kita melakukan kesalahan, perasaan kita rasanya jengkel, tapi kita sadar bahwa mengasihi adalah perintah dan kita mau taat untuk mengasihi pasangan kita yang bersalah. Ketika teman kita, rekan sepelayanan kita berbuat salah kepada kita dan rasanya sulit untuk mengasihi, tapi kita ingat bahwa mengasihi bukan sekedar perasaan. Mengasihi itu adalah perintah yang Tuhan mau agar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, sekali lagi, pelajaran yang pertama tentang mengasihi, bahwa mengasihi adalah perintah. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi apakah kita mau atau tidak mau melaksanakan perintah Tuhan, taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi setiap orang, terlebih orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, bahwa Tuhan mengatakan kita perlu mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ayat 34b berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Yesus berkata, "Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Nah, saudara, di dalam bahasa terjemahan aslinya, kata yang digunakan oleh Yesus dengan kata mengasihi adalah kata agape. Dan Yesus berkata, "Seperti aku agape kepadamu, demikian juga kamu harus saling agape." Saling mengasihi dengan kasih yang agape. Kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Saudara, seperti apa Yesus mengasihi kita semua? Firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 berkata demikian, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Bukan waktu kita sempurna Tuhan mau mengasihi kita mati di kayu salib, tapi ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, saudara, kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang berkata, walaupun, meskipun kamu sudah berbuat salah, aku tetap mengasihi kamu. Itulah kasih Tuhan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, kepada setiap manusia. Mengasihi tanpa syarat. Dan Tuhan berkata, "Seperti aku mengasihi kamu, hendaklah kamu mengasihi." Tuhan mau kita mengasihi juga tanpa syarat. Alkitab mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang kelima, "Jikalau kamu mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah faedahnya?" Orang dunia pun melakukan hal yang demikian. Tapi Tuhan mau kita mengasihi setiap orang tanpa syarat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi setiap orang tanpa syarat. Kita mengasihi pasangan kita tanpa syarat. Kita mengasihi anak-anak kita sebagaimana adanya mereka Tuhan ciptakan. Kita mengasihi setiap orang sebagaimana adanya mereka. Dan biarlah dengan melakukan
kasih, orang akan menilai bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Amin.